diridhoi oleh Allah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, seperti biasa yang biasa berdoa siapa? Ayo kalian pimpin doanya yuk. Alhamdulillah ya, karena kita sudah berdoa. Selanjutnya mari kita melafalkan Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah berdoa, terus sudah melafalkan Pancasila, selanjutnya Ibu mau periksa kehadiran anak-anak Ibu kelas 4 ini. Ayo, sekarang Ibu tanya, yang tidak hadir hari ini siapa? Rizky Bayu, terus siapa lagi? Zahra, selanjutnya Andin, siapa lagi? Dery, ada lagi? Azam. Oke, banyak ya yang tidak hadir hari ini. Teman-temannya rata-rata yang tidak hadir itu karena lagi sakit. Sekarang mari kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga lekas pulih dan lekas bisa bergabung bersama kita untuk belajar di kelas Amin ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kita. Oke, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari kandung ibuku.
Indonesia Raya. Selanjutnya, Ibu ingatkan terlebih dahulu sebelum belajar, coba anak-anak perhatikan lingkungan sekitarnya. Coba diperhatikan di bawah mejanya ada sampah atau tidak. Di lacinya ada sampah atau tidak. Kalau misalnya ada sampah, silakan buang di kotak sampah yang ada di depan. Ayo, dirapikan. Nah, yang punya sampah silakan dibuang dulu ya, Nak. Iya. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo dilihat bajunya itu, masih ada yang keluar atau tidak? Bajunya dilihat, dirapikan. Iya. Kalau sudah semua, sampahnya sudah bersih, terus bajunya sudah rapi, kira-kira sudah siap belum untuk belajar? Sudah. Oke. Kalau sudah siap, Ibu mau mengajak anak-anak Ibu ini untuk melatih relaksasi. Oke, sekarang coba dengarkan instruksi dari Ibu. Tarik nafas melalui hidung, kemudian buang melalui mulut secara perlahan. Biar anak-anak Ibu ini belajarnya fokus dan tenang. Oke? Bisa? Bisa. Ayo, kalau bisa kita coba bersama-sama. Tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan melalui mulut. Oke, kita coba 2 kali lagi. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. 1 kali lagi. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu tanya, gimana? Sudah siap untuk belajar? Sudah tenang? Sudah rileks? Kalau sudah tenang dan sudah rileks, Ibu mau cek apakah anak-anak kelas 4 ini sudah bersemangat atau belum? Ibu coba dengan memulai tepuk semangat cowboy. Bisa kan? Oke, ayo. Tepuk semangat cowboy. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah semangat, sudah siap, sudah fokus. Mari saatnya kita belajar. Benar sekali. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Masih? Ayo, siapa yang masih ingat? Coba bantu Ibu. Dara, iya, boleh apa Dara? Hormat kepada orang lain, menghormati orang lain, dan tidak saling mengejek. Oke, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan di lingkungan sekitar. Oke, sudah belajar tentang aturan di lingkungan sekitar. Salah satunya yang disebutkan sama Dara tadi, sopan terhadap orang lain, tidak mengejek, menghargai orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang masih berkaitan dengan aturan. Apa Bu? Materinya itu adalah mengenai hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu masih berkaitan dengan aturan di lingkungan sekitar. Dengarkan Ibu terlebih dahulu.
kasih pengertian hak dan kewajiban. Selanjutnya, kalian mampu membedakan atau memberikan contoh-contoh untuk hak di rumah, hak di sekolah, kewajiban di rumah, dan kewajiban di sekolah. Di sekolah. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya itu supaya anak-anak ibu ini mampu menerapkan hak dan kewajiban itu di lingkungan sehari-hari. Jadi kenapa begitu, Bu? Nah, jawabannya mari kita simak video berikut secara bersama-sama. Oke. Sekarang semuanya bisa perhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, pada kali ini kita akan belajar dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Anak hebat, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama, hanya waktu dan cara saja yang berbeda. Mari kita cari tahu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki dan diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Anak hebat, sekarang kita akan membahas tentang hak. Perlu kita ketahui, setiap anak memiliki hak untuk dirinya sendiri. Berikut merupakan hak anak di rumah. Hak seorang anak di rumah merupakan hal yang harus didapatkan anak di rumah. Hak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Oke, sekarang untuk yang belum mengeluarkan alat tulis, silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Karena kalau misalkan ada yang bermanfaat dari video ini, boleh anak-anak catat, jadi tidak lupa ya. Oke? Di buku PKN, di buku PKN. Kan kita sekarang lagi belajar PKN, jadi di buku PKN. Bisa kita lanjut? Kalau bisa, silakan dikeluarkan bukunya. Dengan yang rapi. Contoh hak anak di rumah yang lain adalah hak mendapatkan tempat tinggal dan tempat bernaung, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berpendapat dan didengar pendapatnya. Selain memiliki hak di rumah, anak juga memiliki hak di sekolah. Contohnya yaitu hak mendapatkan pelajaran dan pengajaran. Kemudian, hak bertanya kepada guru, hak menggunakan fasilitas sekolah. Adapun contoh hak anak di sekolah yang lain adalah hak berpendapat dan didengar pendapatnya, hak berteman dan bermain, memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan baik di rumah ataupun di sekolah. Kewajiban tersebut harus dilakukan sebagai tanda kepatuhan terhadap aturan. Berikut adalah kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Kewajiban anak di rumah merupakan segala hal yang harus dilaksanakan dan dituntaskan anak di rumah. Kewajiban anak di rumah adalah sebagai berikut.
ketiga adalah belajar dan beribadah. Contoh kewajiban anak di rumah yang lain adalah mematuhi peraturan di rumah, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Selanjutnya adalah kewajiban anak di sekolah, merupakan segala hal yang harus dilaksanakan dan dituntaskan anak di sekolah. Kewajiban anak di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengikuti upacara bendera. Kedua, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dan yang ketiga, menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan sekolah. Contoh kewajiban anak di sekolah yang lain adalah mematuhi aturan tata tertib sekolah, belajar dengan tertib, serta mengikuti dan berperan aktif dalam musyawarah kelas. Setiap orang harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Artinya, jika seseorang menginginkan haknya terpenuhi, maka harus mengerjakan kewajibannya terlebih dahulu dengan baik. Cukup sekian materi dari Ibu, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang sudah Ibu tampilkan di depan kelas tadi, kira-kira apa video tersebut membahas tentang apa? Ya, tentang hak dan kewajiban. Nah, pada video tersebut dia menjelaskan tentang pengertian hak, pengertian kewajiban, apa saja hak dan kewajiban di rumah dan apa saja hak dan kewajiban di sekolah. Nah, tadi di akhir video ibunya tadi menjelaskan bahwasanya kewajiban dan hak itu harus berjalan secara seimbang. Nah, sekarang guru mau tanya, kalau misalkan kewajiban itu berjalan dengan tidak seimbang, contohnya gimana Bu? Contohnya kayak gini. Kalian hanya ingin menuntut hak kalian di rumah ataupun di sekolah, tetapi kalian tidak melakukan kewajiban kalian sebagai seorang anak, entah itu di rumah atau itu di sekolah. Maka apa yang terjadi? Ketimpangan atau tidak sesuai. Contohnya, misalnya Ibu kasih contoh Reza. Misalnya Reza ini kalau di rumah selalu menuntut ibunya untuk tidak marah-marah, harus baik, terus menuntut ibunya selalu bisa mengajarinya PR di rumah. Tetapi misalkan Ibu Reza meminta bantuan Reza tolong dong jagain adiknya, tolong dong Reza bersihkan rumah, atau tolong dong Reza mengangkat pakaian. Tapi Reza ini tidak mau, maka apa yang terjadi? Reza menuntut haknya dipenuhi, tetapi dia tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang anak. Jadi itu tidak boleh ya. Kalau kita mau hak kita sebagai seorang manusia terpenuhi, maka kita harus memenuhi kewajiban. Contohnya kalau di sekolah kayak gimana Bu? Nah, contohnya misal nih di kelas 4. Di kelas 4 Bu Elika sudah menjelaskan tentang kayak tadi hak dan kewajiban. Terus Ibu meminta nih, Ibu kasih PR, terus di rumah setelah PR tersebut dikumpulkan, ternyata ada yang tidak mengerjakan PR. Siapa di kelas ini yang sering tidak mengerjakan PR? Ayo, oke, semuanya sering ya mengerjakan PR. Nah, misalnya ada yang tidak mengerjakan PR. Misalnya Azam nih. Nah, misalnya Azam tidak mengerjakan PR dari Ibu. Kemudian pada saat pembagian rapor, tiba-tiba nilai Azam ini kecil. Kenapa bisa
masa kecil karena azab tidak mengerjakan PR. Jadi begitu ya. Kalau misalkan seorang guru kan tugasnya memberikan nilai. Jadi kalau ibu sudah memberikan nilai kepada azab, tapi nilainya kecil, berarti azab sering tidak mengerjakan PR. Jadi mulai sekarang anak-anak ibu ini, ibu minta untuk melakukan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Jadi apa tadi hak dan kewajiban itu? Hak itu yang harus dipenuhi. Hak sesuatu yang harus sebenarnya habis ya. Harus dipenuhi. Kalau kewajiban, itu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, bisa kan? Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Oke. Jadi anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, oke, sudah menulisnya seperti yang sudah ibu jelaskan di contohnya tadi. Apa saja itu hak, apa saja itu kewajiban, serta dengan contoh-contohnya. Jadi ibu ulangi lagi. Pengertian hak dan kewajiban itu adalah apa hak? Iya, hak adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Simpelnya kayak gini ya. Kalau kalian menginginkan sesuatu, otomatis kalian harus melakukan sesuatu juga. Benar tidak? Oke. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang ini kelompok 1, ibu beri nama kelompok strawberry. Kelompok 2, ibu beri nama kelompok anggur. Kelompok 3, ibu beri nama dengan kelompok apel. Dan kelompok yang terakhir, ibu beri nama kelompok semangka. Jadi di kelas ini ada apel, anggur, semangka dan strawberry. Oke. Sekarang tugas kalian duduk yang rapi sesuai dengan kelompoknya. Karena ibu akan membagikan kalian sebuah apa ini ya? Balon. Sebuah balon. Dari balon ini nanti kalian akan menentukan kira-kira balon yang ibu kasih ini termasuk ke dalam hak, apakah termasuk ke dalam kewajiban dari di rumah atau di sekolah. Oke, untuk kelompok 1, ibu kasih 6 balon. Kemudian kelompok 2 ibu kasih 6 balon juga. Dan kelompok 3 ibu beri 6 balon. Dan kelompok terakhir, kelompok 4, ibu kasih 6 balon juga. Oke, jadi kelompok 1 punya berapa balon? Kelompok strawberry
kewajiban di sekolah. Ayo sekarang perhatikan. Nanti kalau sudah selesai, ibu minta maju satu persatu ke depan. Kita tentukan nanti balonnya dimasukin ke sini. Nah, oke? Nah, sudah selesai. Siapa yang bisa dan mau maju ke depan? Ayo kelompok siapa yang sudah siap? Sudah semua? Ya, ayo kelompok aku semuanya boleh maju ke depan. Baris nak, baris dulu, baris. Berbarisnya kayak ini. Nah, belakang. Ayo belakang. Rapi. Nah, oke. Sekarang coba lihat, tunjukkan ke teman-temannya mendapatkan gambar apa ya? Gambar apa itu? Coba disebutkan. Nah, kalau mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kira-kira masuk ke yang mana? Ya, coba masukkan. Oke, benar tidak? Benar. Tepuk tangan dulu untuk lihat, untuk kelompok dulu. Oke, selanjutnya untuk Akila. Coba Akila dilihat. Silakan duduk lihat. Silakan duduk. Ya. Untuk Akila, coba perlihatkan ke teman-temannya mendapatkan gambar apa Akila? Oke, menyayangi dan menghormati anggota keluarga. Kira-kira masuk ke mana? Digolongkan ke mana dia? Coba dimasukkan. Oke, benar tidak? Benar tidak? Benar. Tepuk tangan dulu Mbak Akila. Selanjutnya untuk Bunga, dibacakan Bunga, mendapatkannya apa? Nah, mendengarkan pelajaran dari guru kira-kira masuk ke mana itu? Oke, benar tidak? Benar tidak? Oke, tepuk tangan dulu buat Bunga. Lanjut, boleh. Punyanya ini gambarnya apa? Sama? Oke, kira-kira masuk ke mana ini? Nah, benar tidak? Benar ya. Tepuk tangan dulu buat Mary semuanya. Benar. Ya, lanjut yang terakhir Reza. Reza, kira-kira dapatkan gambarnya apa? Nah, mendengarkan nasihat guru masuk ke hak atau kewajiban? Iya, ada dimasukkan kewajiban. Oke, tepuk tangan dulu buat Reza. Silakan duduk. Selanjutnya sekarang kelompok siapa lagi yang bisa? Kelompok itu dulu ya. Ayo kelompok semangka silakan maju di depan. Oke, kelompok semangka. Ini ya, baris. Oke, langsung dibacakan aja. Ayo, langsung dibacakan terus dimasukkan ke mana? Mematuhi nasihat orang tua masuk ke mana, Nak? Masuk mana? Sebut dong, masuk mana? Mematuhi nasihat orang tua. Mematuhi. Apa mematuhi? Baca lagi apa Ki? Mematuhi nasihat orang tua. Masuk ke mana kalau mematuhi nasihat orang tua? Hak apa kewajiban? Kewajiban karena hal yang harus kita lakukan. Kewajiban di mana? Di rumah. Iya. Oke. Selanjutnya yang darah apa darah bisa dibacakan? Kemudian satunya lagi
sekolah. Oke, baik. Lanjut yang kedua apa? Menjaga kerukunan antara anggota keluarga masuk mana? Iya, masuk kewajiban di rumah. Lanjut Azam, dapat Azam. Nah, mengikuti kegiatan yang ada di sekolah, kira-kira masuk mana? Mengikuti kegiatan. Mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Iya, kewajiban. Nah, lanjut. Apa Nisa? Mendapatkan tempat tinggal yang layak. Masuk mana? Iya, masuk di hak di rumah. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok semangka. Semuanya. Ulang. Tepuk tangan dulu untuk kelompok semangka. Iya. Lanjut, kelompok siapa lagi yang berani? Lanjut, boleh kelompok strawberry silahkan maju depan. Nah, kelompok strawberry silakan berbaris yang rapi. Ya. Ayo, pertama-tama dimulai dari Dina. Dina punya balon yang gambar apa? Menjaga kebersihan sekolah termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban di sekolah. Ya. Satunya lagi gambar apa Dina? Menjaga kebersihan sekolah masuk ke hak atau kewajiban? Menjaga kebersihan masuk ke kewajiban. Ya, betul. Lanjut, Natasha dapat gambar apa? Memperoleh rasa nyaman. Di mana? Rumah. Iya, berarti hak di rumah. Lanjut, Hafiz dapat gambar apa, Hafiz? Mendapatkan izin saat ada kepentingan di rumah, termasuk hak atau kewajiban? Hak. Iya, dimasukkan ke hak. Selanjutnya, Pares. Dapat gambar apa, Pares? Membantu antar anggota keluarga. Membantu. Kewajiban di mana? Iya, benar, kewajiban di rumah. Oke, yang terakhir, Zizi dapat gambar apa sih? Menerima pelajaran dari guru. Nah, kayak kalian sekarang nih, menerima pelajaran dari ibu itu termasuk mana? Hak di sekolah. Iya, hak di sekolah. Oke, sekarang kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok strawberry. Iya, ayo kelompok yang terakhir, kelompok apel, silakan maju ke depan kelompok apel. Ayo baris yang rapi kelompok apel. Pertama PJ, dapat gambar apa PJ? Ya, gambarnya apa itu? Mendapatkan makanan yang bergizi. Kira-kira dimasukkan ke hak atau kewajiban? Kemana? Mendapatkan yang bergizi. Hak di mana? Iya, bagus, pintar ya anak ibu. Masuk ke hak di rumah. Selanjutnya gambar apa lagi? Nah, mendapatkan izin ketika akan keluar rumah. Sama dengan punya siapa tadi? Iya, sama dengan punya Hafiz. Masuk mana tadi kalau punya Hafiz? Iya, mendapatkan hak di rumah. Oke, selanjutnya Iki, apa Iki? Nah, bertanya kepada
menghormati semua teman dan guru. Di sini kelas ini ada nggak yang tidak menghormati teman atau guru? Ada tidak? Ada tidak? Jadi kalau contohnya nih kayak ibu sekarang lagi berbicara, kalau ibu bertanya berarti dijawab. Kalau misalkan tidak menjawab berarti tidak menghormati guru. Oke, masuk kemana Ki? Menghormati semua teman dan guru termasuk ke kewajiban di sekolah. Oke, lanjut Rahel. Dapat apa Rahel? Mendapatkan pakaian yang layak. Kira-kira kalau mendapatkan pakaian yang layak masuk hak atau kewajiban? Hak di mana? Iya, hak di rumah. Oke, selanjutnya Meisha. Dapat gambar apa Meisha? Nah, mengajak piket kelas sesuai jadwal. Kira-kira kalau mengajak piket kelas itu termasuk ke yang mana? Kewajiban atau hak? Kewajiban di sekolah. Iya, benar. Sekarang kan tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kepada kelompok strawberry, kelompok anggur, kelompok apel, dan kelompok semangat. Sekarang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, kalau sudah semangat, sekarang ibu minta mengerjakan tugas dari ibu. Ibu akan bagikannya. Oke, kalian mengerjakannya masing-masing. Kalau yang tadi mengerjakannya secara diskusi atau kelompok, sekarang mengerjakannya masing-masing atau sendiri-sendiri. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh tanyakan ke ibu. Ya, kita lanjutkan ya belajarnya ya. Ayo, sekarang silakan dikerjakan masing-masing. Kalau misalkan ada yang belum jelas, boleh tanya ke ibu ke depan, maju depan. Kalau misalkan ada yang belum jelas. Nah, ini tinggal tulis saja ya. Ini sisa ini masuk ke mana? Ya, tulisnya pakai pena ya, jangan pakai pensil. Iya, kasih nama. Di atasnya kasih nama kalian. Jangan lupa. Jangan lupa kasih nama. Ayo. Ini kelompoknya sudah dikasih nama belum? Ini seperti kasih namanya dulu. Ya. Udah nama kamu, kita tulis kamu sendiri-sendiri. Ini tugasnya sendiri-sendiri. Jadi namanya
Gitu ya. Oke, selanjutnya ibu akan bagikan lembar kerja. Ini lembar kerjanya kalian kerjakan secara masing-masing. Tadi kan sudah secara berkelompok. Nah, sekarang dikerjakan secara sendiri-sendiri. Oke, kalau misalkan ada yang tidak paham dengan tugasnya ini, boleh tanyakan sama ibu ya. Sekarang ibu lihat dulu. Oke, sekarang silakan dibaca, diperhatikan, dan jangan lupa tulis nama sama tulis kelasnya. Oke? Ayo, silakan ditulis sekarang. Silakan ditulis, silakan dikerjakan, dibaca dengan teliti, dilihat, ya. Kalau ada yang belum jelas bisa tanyakan ke ibu. Itu ya, isi. Jawab bisa dijawab. Tulis. Ibu. Ya. Ya, tulis. Ya. Tulis di sini tadi. Ya. Ayo, kalau sudah selesai silakan kumpul ke meja ibu di depan sini. Ayo, bagi yang sudah selesai silakan dikumpul ke depan. Ayo dikumpul, jika sudah selesai dikumpul. Siapa lagi yang belum selesai? Sudah selesai semua? Kelompok sini sudah? Sudah. Oke, kalau sudah semua, selanjutnya ibu akan bagikan LKPD atau misi. Di sini kalian akan menyelesaikan misi secara berkelompok. Nah, di sini ibu bagikan dulu untuk kelompoknya. Kelompok anggur, mana kelompok anggur? Sini kelompok anggur. Nah, ini punya kelompok anggur. Kemudian kelompok apel. Ini yang kelompok apel. Dan yang kelompok strawberry. Mana kelompok strawberry? Nah, yang terakhir itu kelompok semangka. Oke. Baik. Halo. Halo. Nah,
belakangnya itu ada juga gambarnya harus disesuaikan. Kira-kira masuk ke H atau kewajiban? Apakah H di sekolah? Apakah H di rumah? Apakah kewajiban di sekolah? Dan apakah kewajiban di rumah? Oke. Sekarang kerjakan secara bersama-sama, berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Nah, ini juga Ibu kasih kertas untuk atau kartu untuk menjodohkan. Nah, ya, itu belajar karena dia kan pegang buku. Di bukunya ada gambar. Nah, ini dicocokkan ya nanti dengan yang ada di isinya atau di gambar kerjanya. Nah, kalau ada yang bingung boleh tanya ke Ibu ya, di depan sini kalau ada yang bingung. Nah, sekarang bagi kelompok yang sudah selesai, itu boleh kumpulkan ke depan. Kalau misinya sudah dijawab semua, masalahnya sudah terpecahkan semua, itu silakan kumpul ke depan. Oke? Ayo, waktunya sudah selesai, silakan kumpul. Ya, kumpul, ayo kumpul. Yuk, silakan kumpul. Ya. Ayo kumpul kelompok strawberry sama kelompok apa yang kumpul.
bisa kita simpulkan, ibu dan anaknya ini lagi ngapain? Membaca. Nah, kalau mendapat pelajaran di rumah, mendapat perhatian di rumah, itu termasuk hak atau kewajiban? Iya, benar ya, termasuk hak. Nah, kalau gambar di sebelahnya itu ada gambar anak laki-laki yang sedang menyapu atau membereskan rumahnya. Kira-kira itu termasuk di dalam hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya, kewajiban di rumah. Jadi jadi kalian semua sudah bisa ya membedakan antara hak dan kewajiban. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang hak dan kewajiban sehingga kalian bisa membedakannya, terus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ibu punya soal pilihan ganda. Nanti di soalnya ini tinggal kalian silangkan aja jawaban yang menurut kalian benar. Tapi harus dibaca dengan teliti sehingga tidak salah. Oke, baik. Ini kalau ini pengerjaannya sendiri-sendiri ya atau individu. Oke. Dibaca dengan teliti ya, Nak. Sekarang ibu bagikan dulu. Oke, jangan lupa ditulis nama sama kelas ya di lembar soalnya atau di lembar jawabannya itu. Kalau bingung bisa tanyakan ibu depan. Sudah. Nanti ya lihat dulu dikoreksi benar apa salah, nanti salah jawab. Nah, yang pertama itu soalnya tentang hak utama seorang anak di anggota keluarga apa. Yang kedua tentang kewajiban anak di rumah. Yang ketiga hak anak di sekolah. Yang keempat tentang kewajiban anak di sekolah. Yang kelima tentang hak anak di dalam keluarga. Yang keenam tentang kewajiban utama seorang anak di rumah. Yang ketujuh tentang hak anak di sekolah. Yang kedelapan tentang kewajiban siswa di dalam kelas. Dan yang kesembilan itu tentang hak dalam keluarga. Yang ke-10 tentang warga sekolah atau hak di sekolah. Kita wajib ngapain tuh kalau di sekolah. Oke, dilihat lagi, diperhatikan dengan teliti. Ada yang masih bingung dengan soalnya? Tidak ada? Oke. Sekarang dikerjakan. Kalau sudah selesai, boleh kumpulkan di depan. Sudah selesai? Kumpul kalau selesai.
Nah, kalau sudah kumpul silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kumpul dengan rapi. Ya. Nah, sudah ya. Oke, kalau sudah, sekarang ibu tanya nih. Ayo, duduk hati-hati lagi Nabila. Kembali ke duduknya. Oke, sekarang perhatikan ibu, perhatikan ibu, perhatikan ibu semuanya. Ibu mau tanya nih, dari kelompok stroberi, kira-kira perasaannya hari ini gimana nak? Sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Apakah perasaannya senang atau masih bingung? Kira-kira apa perasaannya hari ini? Senang. Senang. Kenapa senang? Kenapa? Iya, karena pelajarannya mudah dipahami. Sekarang ibu tanya ke kelompok anggur, perasaannya hari ini belajar bersama ibu tentang hak dan kewajiban itu gimana? Senang karena pelajarannya mudah dicerna. Iya, senang karena pelajarannya mudah dicerna. Terus juga ibu kan menggunakan media gitu. Oke, gitu ya. Kalau kelompok semangka, gimana nih perasaannya hari ini? Kenapa senang? Mudah. Ya selain mudah apa? Oh, senang karena mudah dipelajari kata Azam. Oke, selanjutnya kelompok ini gimana perasaannya hari ini? Senang. Kenapa senang? Kenapa senang? Karena mudah dijawab. Oh, soal-soalnya mudah ya. Oke, besok nanti kalau ibu kasih soal lagi berarti soalnya yang lebih sulit ya. Oke, sekarang jadi dari kelompok stroberi merasa senang. Jadi semua kelompok merasa senang karena pelajarannya mudah, karena mudah dicerna juga, soalnya mudah ya, gitu ya. Oke, kalau begitu ada yang bisa menyimpulkan nggak hasil kita belajar hari ini? Kira-kira kita sudah belajar tentang apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa? Iya, tentang hak dan kewajiban. Jadi apa yang dimaksud dengan hak itu? Oh, dapatkan ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kemudian kewajiban. Apa kewajiban itu? Iya, kalau hak itu sesuatu yang harus dipenuhi, kalau kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Ayo, siapa yang bisa kasih contoh hak dan kewajiban di rumah? Yuk, Akila, apa Akila hak di rumah? Membantu ibu pekerjaan di rumah. Itu kewajiban, itu. Haknya dulu, haknya dulu. Ayo coba hak. Haknya adalah mendapat kasih sayang orang tua. Kalau kewajiban, Membantu ibu membersihkan rumah. iya benar sekali. Kalau karena tadi mendapatkan kasih sayang, kalau kewajibannya membantu ibu di rumah. Siapa di sini yang senang membantu ibunya? Oke, bagus. Berarti anak-anak kelas 4 ini sudah hebat-hebat semuanya. Nah, sekarang kalau tadi
tadi sudah hak dan kewajiban di rumah. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan hak dan kewajiban di sekolah? Ayo, siapa? Bunga, boleh? Ayo, Bunga. Ya, kewajiban. Boleh. Bertanya kepada guru. Iya, boleh. Bertanya kepada guru itu termasuk dari hak di sekolah. Kalau kewajiban, Dada dulu di sini kan sudah. Ayo di sini dulu. Apa Dada? Upacara. Ya benar, mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Siapa yang senang kalau ikut upacara? Oke, bagus, pintar ya semuanya. Silakan turunkan tangannya. Nah, jadi ibu ingatkan kembali, hak dan kewajiban itu harus berjalan seiringan. Tidak boleh hanya melakukan hak saja atau melakukan kewajiban saja. Kita harus melakukan kedua-duanya supaya berjalan dengan seimbang dan muncullah keharmonisan antar teman, keharmonisan di keluarga. Rahel, halo Rahel, dengar yang ibu sampaikan? Dengar ya. Nah, jadi pengertian hak itu hal yang harus kita dapatkan dan kewajiban itu hal yang harus kita penuhi. Nah, untuk contoh hak atau hak anak di sekolah itu ada menerima ilmu pengetahuan, mendapatkan nilai, terus mendapatkan pembelajaran dari guru. Kalau untuk kewajiban anak di sekolah itu yang pertama menaati apa itu tadi, menaati kesepakatan kelas, menaati tata tertib di sekolah, terus itu mendengarkan omongan guru, sopan, kewajiban. Kalau hak anak di rumah, benar kata Lia tadi, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pakaian yang layak, mendapatkan makanan yang layak. Siapa di sini sering dibikinkan ibunya bekal ke sekolah? Ya, semuanya bawa bekal ya. Jadi itu adalah hak kalian yang kalian dapatkan dari rumah. Oke, sampai di sini ibu mau tanya, kira-kira ada nggak yang ingin kalian tanyakan seputar hak dan kewajiban yang telah kita pelajari? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang ibu ingin bertanya. Nah, dengarkan baik-baik pertanyaan ibu. Bagaimana kalau misalkan hak itu atau kewajiban itu tidak kita lakukan, tidak kita lakukan? Misalnya kita hanya melakukan pengen minta haknya dipenuhi, tapi kita tidak melakukan kewajiban. Maka apa yang akan terjadi, nak? Iya, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga dari situ muncullah ketidakharmonisan. Rahel, kenapa Rahel? Sehingga munculnya ketidakharmonisan. Oke, berhubung tidak ada lagi yang ingin kalian tanyakan dan tidak ada lagi yang ibu sampaikan, sekarang silakan simpan alat tulis dan buku tulisnya karena kita akan